Shalom saudara-saudariku yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan kita hari ini yaitu, hidup yang berbuahkan kasih. Kita kutip dari kitab 2 Korintus pasal 9 ayat 6-15. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. 2 Korintus pasal 9 ayat 8. Di setiap pertemuan ibadah atau persekutuan, kita seringkali mendengar khotbah dari hambanya bahwa Tuhan itu kasih. Apakah maksudnya, Tuhan mengasihi kita karena memang sifat keilahiannya, dan kasihnya itu sama sekali tidak dipengaruhi atau tergantung pada perbuatan kita? Kasih Tuhan diberikan kepada kita karena memang sifatnya yang adalah kasih, dan kasih itu selalu memberi. Kita dapat mengerti sekarang bahwa kasih karunia Tuhan itu selalu aktif memberi, tidak pasif. Jadi kelimpahan-kelimpahan yang kita terima dari Tuhan, baik itu berkat materi maupun rohani, menunjukkan kegerakan kasih karunia-Nya. Setelah memperoleh kasih karunia dari Tuhan ini, tentunya Tuhan berharap hidup kita pun berlimpah dengan pelbagai kebajikan. Apabila seseorang mengaku telah menerima kasih karunia Tuhan namun di dalam dirinya tak terdapat kebaikan, itu menimbulkan tanda tanya besar. Ini mengecewakan Tuhan. Oleh karena itu mari kita dengan tulus dan rendah hati menghampiri hadirat-Nya agar kasih-Nya dapat memenuhi hati kita, sehingga kita pun mampu mengalirkan kasih tersebut kepada orang lain. Alkitab mengingatkan kita, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Titus pasal 2 ayat 7a, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ibrani pasal 10 ayat 24. Tuhan Yesus berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Matius pasal 5 ayat 16. Sudahkah kita menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita dalam hal berbuat baik? Kehidupan orang percaya yang tak pernah mengalirkan kasih adalah batu sandungan bagi orang lain dan tak mempermuliakan nama Tuhan. Itu sama artinya kita menghalangi orang lain untuk mengenal Kristus, karena hidup kita tak mencerminkan Dia. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Yohanes pasal 15 ayat 8. Demikian renungan kita hari ini, sampai jumpa di renungan berikutnya. Shalom.